Halo semua, balik lagi pada Unicute, Fine Art and Die, dan hari ini kita akan membahas pembelajaran seni rupa pada bab 1 menggambar di kelas 7 dengan kurikulum Merdeka. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama menganalisis konsep menggambar dan unsur-unsur seni rupa dengan memperhatikan prinsip rupa dan dalam menggambar. Yang kedua, mengaplikasikan berbagai bahan dan alat dalam menggambar. Yang ketiga, mengekspresikan gagasan dengan menggunakan teknik dan langkah-langkah yang tepat dalam menggambar. Nah, berbicara tentang sejarah dan konsep menggambar. Pada awal kemunculannya, gambar merupakan bahasa universal yang digunakan oleh manusia prasejarah. Hal ini dapat dibuktikan dengan penemuan gambar yang terdapat pada dinding-dinding goa. Bahasa gambar yang sudah digunakan sejak zaman purba juga digunakan sebagai ungkapan ekspresi. Pengungkapan ekspresi merupakan perwujudan imajinasi dari ide atau gagasan yang diungkapkan dalam bentuk gambar. Pada perkembangan selanjutnya, media menggambar mulai berkembang pada abad ke-14 hingga ke-15. Ada Michelangelo dengan karya Battle of Cassina. Dan juga ada Leonardo da Vinci dengan karya yang terkenal yaitu Mona Lisa. Di Indonesia, seniman yang berkarir di dunia gambar muncul pada abad ke-17, yaitu Raden Saleh dengan karya yang terkenal Penangkapan Diponegoro. Nah, pada awal abad ke-18 mulai banyak seniman yang berkarir mengikuti jejak Raden Saleh, yaitu ada Abdullah Suryo Subroto, Avandi Agus, dan S. Sujojono, dan masih banyak lainnya. Nah, pengertian menggambar. Menggambar merupakan kegiatan menggores pada sebuah permukaan yang melibatkan penglihatan dan gerakan tangan yang terstruktur. Menggambar hendaknya dilakukan dengan gerakan tangan halus dan penuh perasaan, namun dapat juga menyesuaikan dengan suasana hati. Misalnya saat suasana hati sedang senang ataupun baik, hasil goresan pasti cenderung tebal dan bervariasi. Proses menggambar menuntut objektivitas baik bentuk maupun warna. Bentuk benda terbagi menjadi dua, ada geometris dan juga non-geometris. Non-geometris ada flora, fauna, dan juga alam benda. Yang kedua kita mau bahas unsur-unsur seni rupa. Unsur-unsur seni rupa ada titik, garis, bidang, bentuk, ruang, tekstur, warna, dan gelap terang. Nah, mengkomposisikan unsur-unsur rupa secara baik dan menerapkan prinsip-prinsip komposisi, maka akan mewujudkan gambar yang sesuai keinginan dan dapat dinikmati keindahannya. Yang pertama ada titik. Titik merupakan unsur paling sederhana dalam seni rupa. Teknik menggambar yang mengkomposisikan titik adalah teknik pointillis. Yang kedua ada garis. Garis merupakan susunan dari jalinan titik-titik yang sama besar, memiliki dimensi memanjang dan berarah. Nah, garis mempunyai berbagai macam jenis. Ada garis vertikal, horizontal, zigzag, garis berombak, garis diagonal, garis pelengkung, dan garis spiral. Yang ketiga ada bidang. Bidang terbentuk karena adanya rangkaian garis yang memiliki dimensi panjang dan lebar. Bidang dibedakan menjadi dua, yaitu geometris dan non-geometris. Bidang geometris memiliki bentuk yang terstruktur dan teratur, sedangkan bidang non-geometris tidak teratur dan tidak terukur. Yang keempat ada bentuk. Bentuk adalah gambaran wujud ataupun susunan yang berkaitan dengan bidang beruang, serta memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Pada dasarnya, bentuk memiliki pengertian sebagai wujud fisik yang dapat dilihat. Bentuk dibedakan menjadi dua juga, ada geometris dan juga ada bentuk non-geometris. Yang kelima ada ruang. Ruang sering dianggap sebagai suatu unsur yang hayal. Hal ini karena kehadirannya hanya dapat dihayati dengan benda atau garis dan bidang yang berbeda di atas selembar kertas. Yang keenam ada tekstur. Tekstur merupakan kasar ataupun halusnya keadaan permukaan dari suatu benda. Tekstur dibagi menjadi dua, ada nyata dan juga semu. Kalau nyata dapat dipegang langsung, sementara kalau semu hanya sebatas gambar saja.
Yang ketujuh ada warna. Warna merupakan pantulan cahaya yang tampak dari proses pelepasan selektif terhadap panjang gelombang pada kisaran tertentu. Warna juga dapat timbul dari gejala alam seperti sorotan cahaya yang dipantulkan oleh berlian dan pelangi. Warna juga terdapat pada pigmen. Pigmen adalah cat pemberi warna. Pigmen warna dapat dijumpai pada cat akrilik, cat minyak, cat air, pastel, dan yang lain-lainnya. Unsur warna dikelompokkan menjadi tiga, ada warna primer, sekunder, dan tersier. Nah, warna primer ada merah, kuning, dan juga biru. Sedangkan warna sekunder terbentuk karena adanya pencampuran dua warna primer. Biru ditambah kuning menghasilkan hijau. Kuning dicampur merah menghasilkan jingga atau orange. Merah ditambah biru menghasilkan warna ungu. Sementara warna tersier, warna yang terbentuk dari pencampuran warna primer dan sekunder atau campuran dari ketiga warna primer. Nah, ini adalah contohnya. Yang kedelapan ada gelap terang. Gelap terang adalah efek pencahayaan yang diberikan pada karya seni rupa. Gambar atau lukisan akan tampak jelas apabila terdapat bagian terang dan gelapnya. C. Prinsip-prinsip komposisi. Apa aja prinsip-prinsip komposisi? Nah, prinsip-prinsip komposisi merupakan wujud pengorganisasian dari unsur-unsur seni rupa. Prinsip komposisi ada keseimbangan, kesatuan, kesebandingan, irama, dominasi, dan juga kesatuan. Yang pertama, kita mau bahas keseimbangan. Keseimbangan dalam bahasa Inggris adalah balance. Artinya, suatu keadaan atau kesamaan yang saling berhadapan dan memberikan kesan seimbang berdasarkan intensitas karyanya. Keseimbangan dikelompokkan menjadi dua, ada keseimbangan simetris dan juga asimetris. Nah, keseimbangan simetris yaitu pembagian atau susunan objek yang kedua sisinya sama besar, sementara keseimbangan asimetris pembagian di kedua sisinya tidak sama besar tetapi tetap seimbang. Yang kedua ada keselarasan. Keselarasan atau harmoni dalam bahasa Inggris adalah harmoni, artinya susunan yang dianggap seimbang dan memiliki keserasian. Yang ketiga ada proporsi atau kesebandingan, yaitu hubungan antar bagian dan bagian serta bagian dengan keseluruhan. Prinsip kesebandingan dapat dikaitkan sebagai pertimbangan penilaian keindahan dan ukuran pada karya seni yang dibuat. Yang keempat ada irama. Prinsip irama atau ritme dalam seni rupa merupakan urutan atau pengulangan dalam unsur-unsur seni rupa. Irama merupakan unsur yang dapat diperoleh melalui repetitif, alternatif, progresif, dan flowing. Pertama kita mau bahas repetitif, yaitu perulangan yang diperoleh dengan cara mengulang-ulang unsur. Perulangan terdiri dari susunan unsur yang memiliki kesamaan bentuk, ukuran, ataupun warna yang diaplikasikan sehingga menghasilkan irama yang menjenuhkan, tertib, dan monoton. Yang kedua ada alternatif, perulangan bentuk irama yang tercipta dengan dua atau lebih unsur rupa disusun secara bergantian. Yang ketiga ada progresif, perulangan yang menunjukkan perkembangan yang berangsur-angsur atau bertingkat. Yang keempat ada flowing, yaitu perulangan dalam irama yang mengalung terjadi karena adanya susunan garis-garis berombak dan mengalir berkesinambungan. Unsur seni rupa yang kelima yaitu dominasi. Adalah bagian dari sebuah susunan yang salah satu objeknya ditekankan paling utama atau mempunyai banyak pengaruh yang menitik beratkan pada pusat perhatian atau point interest. Contoh ada sebuah susunan bentuk lingkaran, tetapi ada satu bentuk yang berbeda, yaitu segitiga dengan warna yang berbeda juga. Yang keenam, ada kesatuan, yaitu prinsip komposisi yang menampilkan kesan utuh dalam sebuah susunan atau hubungan antar unsur-unsur rupa dan mengaplikasikan prinsip komposisi. Kesan utuh pada prinsip kesatuan dapat ditandai dengan susunan unsur-unsur rupa yang menyatu dalam proses penyusunannya. Nah, kita bahas bahan, alat, dan teknik dalam menggambar. Yang pertama ada bahan. Apa itu bahan? Bahan merupakan medium berupa benda atau barang yang digunakan dalam menggambar. Nah, dalam proses penggunaannya, medium merupakan bahan habis dalam sekali pakai. Bahan yang digunakan dalam menggambar yaitu ada kertas gambar. Kertas gambar memiliki banyak jenisnya.
Tetapi yang sering digunakan adalah kertas manila, HVS, dan kertas gambar. Yang kedua ada alat. Alat adalah barang atau benda yang digunakan dalam menggambar. Dalam proses penggunaannya, alat tidak habis dalam satu kali pakai atau bisa digunakan kembali. Contohnya ada pena, spidol, pensil, krayon, kapur, tinta Cina, kuas, pensil warna. Yang ketiga teknik. Apa itu teknik? Teknik adalah cara-cara yang digunakan dalam proses menggambar. Teknik dalam menggambar ada teknik arsir, doodle, pointillis, akuarel, dan juga teknik plakat. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, ada teknik arsir. Arsir merupakan teknik menggambar yang menggunakan unsur garis yang disejajarkan atau dipersilangkan dalam rangka membentuk objek gambar. Dalam teknik arsir terdapat 7 jenis arsiran. Ada vertikal, horizontal, diagonal, spiral, silang vertikal horizontal, silang diagonal, dan kombinasi. Ini merupakan contoh-contoh dari beberapa jenis arsiran. Yang B kita akan membahas doodle. Apa itu doodle? Doodle adalah teknik menggambar yang menggunakan pensil dengan posisi pensil miring atau bahkan sejajar dengan kertas gambar dalam rangka membentuk objek gambar. Pada teknik doodle, goresan tidak secara jelas membentuk garis, namun kesan garis dapat terlihat walaupun sedikit samar. Sama dengan halnya teknik arsir. Teknik doodle juga mempunyai 7 teknik atau 7 jenis. Ini dia 7-nya. Vertikal, horizontal, diagonal, dan lain sebagainya. Yang C ada teknik pointillis, yaitu teknik menggambar yang menggunakan unsur titik sebagai bagian dari pembentukan objek gambar. Alat yang cocok yang digunakan dalam pointillis adalah pena gambar. Nah, menggambar pointillis memerlukan waktu yang cukup lama. Ini karya dari teknik pointillis. Kemudian ada akuarel, teknik menggambar khusus menggunakan bahan cat air atau tinta gambar. Teknik ini dapat dibedakan menjadi dua, ada teknik kering dan juga teknik basah. Dan ini karya dari teknik akuarel. Kemudian ada teknik plakat. Teknik plakat atau lebih sering disebut dengan teknik blok merupakan teknik menggambar yang menggunakan media cat akrilik, cat minyak, dan cat air. Penggunaan cat sebagai bahan dalam teknik ini cukup kental sehingga dalam satu kali sapuan akan menutupi objek gambar. Dan inilah contoh karyanya menggunakan teknik plakat. Nah, kita masuk kepada prosedur-prosedur dalam menggambar. Apakah yang akan kamu lakukan ketika dalam menggambar? Yang pertama, kita siapkan dulu media yang akan kita gunakan. Yang kedua, kita tentukan ide atau gagasan mengenai objek yang gambar. Kemudian, kita amati terlebih dahulu objek yang akan kita gambar. Setelah itu, kita buat sketsa gambar, kita tentukan arah pencahayaan, kita warnai dengan teknik yang sudah ditentukan. Yang terakhir, tahap penyelesaian. Sampai di sini materi kita. Terima kasih.